Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Asmarani. Saya dari kelas pendidikan IPA B tahun 2020. Adapun tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah saya, yaitu Bahasa Indonesia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Teman-teman, apakah itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan apa saja yang dapat terjadi. Tujuan dari teks ini yaitu untuk menggambarkan satu atau lebih peristiwa yang melibatkan kausalitas dan proses. Di sini yang harus dijelaskan yaitu kejadiannya harus sejelas mungkin sehingga pembaca dapat menyimpulkan informasi penting dari apa yang sedang dijelaskan. Baiklah, ada beberapa menurut ahli mengenai definisi dari teks eksplanasi. Menurut Pardiono, teks eksplanasi adalah upaya menjelaskan proses munculnya gejala alam, bukan hanya fenomena alam, tetapi juga bisa fenomena sosial. Selanjutnya yaitu menurut ahli Knapp dan Weikes, yaitu berbeda dengan deskripsi yang lain. Dia menggambarkan bahwasannya teks ini adalah dua hal yang berbeda. Orientasi pertama menekankan bagaimana dan mengapa fenomena itu dapat terjadi. Arah kedua menekankan apa yang bisa terjadi dalam teks eksplanasi. Selanjutnya menurut Tony Rianto. Tony Rianto mengatakan sebagai format tekstual yang menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu proses itu dapat terjadi. Terlepas dari semua peristiwanya, seperti peristiwa alam, peristiwa sosial, peristiwa budaya, dan peristiwa ilmiah. Selanjutnya, teks eksplanasi ini memiliki ciri-ciri, yaitu berdasarkan strukturnya harus jelas. Ciri-ciri dari eksplanasi ini harus strukturnya jelas. Oleh karena itu, struktur deskripsi dimulai dari pernyataan umum, diikuti dengan hubungan sebab akibat, dan kemudian interpretasi atau keterangan penulis. Yang kedua, yaitu fakta, di mana sifat fakta ini adalah berdasarkan data dan memuat pembahasan ilmiah menurut ilmu pengetahuan yang berlaku. Yang ketiga, teks, yaitu informatif, berisi informasi terkini dan yang disesuaikan oleh masyarakat. Dengan kata lain, dengan terbarunya tidak ketinggalan zaman. Kata informatif ini mengacu pada dukungan teori dan penelitian ilmu yang membuka lebih banyak perspektif dan perspektif kepada pembaca. Selanjutnya yang keempat yaitu tidak meyakinkan atau tidak bersifat persuasif, di mana sifat persuasif ini adalah sifat untuk mengajak. Teks ini berbeda dengan editorial. Ketika editorial berpengaruh, pernyataan itu lebih banyak menyampaikan fakta. Penjelasan yang diberikan lebih merupakan penjelasan tentang proses sebab akibat dari fenomena tersebut. Yang terakhir yaitu membuat penanda urutan, di mana menekankan pada level titik. Misalnya gunakan urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, ataupun seterusnya. Pada bagian terakhir ini berisi informasi dan data penting yang dapat menjawab peristiwa tersebut. Itulah ciri teks dari yang ini. Selanjutnya adapun struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, urutan sebab dan akibat, dan yang terakhir interpretasi. Berdasarkan judul, judul ini harus ada. Tulisannya harus singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, kita harus membuat dan menuliskan informasi sederhana tentang fenomena tersebut. Misalnya,
seperti mengapa hal ini dapat terjadi, atau mengapa ini hanya terjadi sekarang, bukan kemarin, atau lalu, atau lusa, atau besok, atau gimana. Selanjutnya, menjelaskan urutan sebab akibat. Pada struktur ini, cara penulis membuatkan penjelasan secara kausalitas. Disinilah penjelasan yang lebih jelas tentang proses itu dimulai. Bagaimana fenomena ini terjadi, selanjutnya apa dampaknya, dan penjelasan bagaimana fenomena ini dapat terulang di masa depan. Selanjutnya di bagian terakhir yaitu interpretasi. Di bagian ini yaitu dapat menjelaskan perspektif penulis berdasarkan deskripsi data dan fenomena itu sendiri. Terakhir, tutup dan kesimpulan. Kesimpulan harus jelas, padat, dan singkat. Ini adalah beberapa struktur yang kurang penting saat membuat teks eksplanasi. Surat keterangan dalam bahasa bak yang tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman bagi pembaca, paling tidak untuk menghindari bahasa lokal. Adapun dari jenis-jenis teks eksplanasi ini yaitu pertama, teks eksplanasi sekuensial, yaitu menjelaskan tentang rinci tahapan-tahapan suatu fenomena seperti urutan daur ulang, rantai makanan, dan sebagainya. Selanjutnya, teks eksplanasi faktorial, di mana teks ini menjelaskan tentang efek dan konsekuensi dari suatu proses, misalnya dampak dari penjajahan. Selanjutnya ada yaitu teks eksplanasi teoritis, di mana pada teks ini mengandung spekulasi tentang potensi di balik fenomena alam. Misalnya jika Gunung Merapi itu dapat meletus, dapat memicukan bencana alam yang lebih dahsyat. Selanjutnya yaitu ada teks eksplanasi kausal, di mana teks ini menjelaskan sebab akibat dari suatu yang berubah secara bertahap seperti proses longsor. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Adapun kaidah dari teks eksplanasi yaitu yang pertama menggunakan kalimat pasif, kedua menggunakan kalimat konjungsi kasual dan waktu, ketiga terdapat istilah ilmiah, keempat menggunakan kata kerja material dan rasional, yang terakhir bersifat informatif. Contoh dari teks eksplanasi ini dapat kita lihat dari suatu judul, di mana cerita ini menceritakan tentang banjir. Baik, saya akan menjelaskan mengenai banjir, yaitu menceritakan tentang mendengar kata banjir. Memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena yang bersumber dari curah hujan yang tinggi dan merupakan durasi yang sangat tinggi dan lama, baik dari aliran sungai ataupun yang lain. Banjir terjadi akibat adanya sebab alam yang atau tindakan manusia. Penyebab alami dari banjir ini bisa disebabkan oleh erosi dan sedimentasi atau curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, penyebab banjir secara tindakan dari manusia, yaitu perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, ataupun bisa dengan kawasan padat penduduk. Penyebab banjir ini merupakan suatu hal yang tidak dapat kita hindari dari lingkungan kita. Sebab akibat perubahan tata guna lahan ini disebabkan oleh manusia. Selanjutnya, penyebab banjir karena faktor sosial. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama dari banjir. Maka, dari itu pembuangan sampah di daerah es membuat sungai tersumbat sampah. Maka, sekian dari penjelasan saya mengenai teks eksplanasi. Cukup sekian dan terima kasih. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.